Baik, sekarang kita coba masuk kepada detail-detail pemikiran tadaburnya nih. Ya, pemikiran tadaburnya sekarang kita masuk. Baik, saya ingin tambahkan dulu barangkali beberapa poin supaya sekaligus mengulangi supaya tadaburnya nanti semakin kita nikmati. Kalau menurut Ibnu Abbas katanya huwa fil qitali huwa fil haji. Gitu ya. Menurut Ibnu Mas'ud hiyal ibilu tata al husa. Iya. Yang kerikil. Ya, jadi ibil anak unta yang menginjak kerikil pasir itu. Supaya kita perluas dulu pemahamannya. Jadi enggak fokus kepada kuda. Iya. Ya. Benturannya, benturan kakinya kelihatan. Iya, bentur dari sisi benturan kakinya. Kemudian fatakhruju minhan nar. Baik, kalau kita lihat kemudian kata-kata al-qadah di sini hampir sama semuanya. Wa aslu qadah al-istikhraj. Wa minhu qadahatil ain idza akhrajat minha al-ma' al-fasid. Bisa juga al-qadah di sini adalah ketika mata mengeluarkan benda asing lewat air mata. Ini bisa jadi juga qadahan. Jadi nggak mesti percikan api. Jadi ini menambah pengetahuan kita nih nanti kalau kita mau tadabburi. Ya, kemudian makna lain adalah waqtadahat bizindi, ini waqtadahat al-maraq ghurfatahu. Kemudian saya kira tidak ada yang terlalu signifikan kecuali hampir sama dengan di atas. Baik, kita langsung masuk saja kalau gitu. Yang pertama dari wawul qasamnya dulu. Fa-nya ya. Fa di sini secara otomatis menyimpan makna sumpah karena diatofkan kepada yang di atas kan. Jadi Allah bersumpah atas nama Al-Adiyat. Al-Adiyat, lalu bersumpah pula atas nama Al-Muriyati. Iya. Jadi sekarang kita berbicara tentang sumpahnya terhadap Al-Muriyat. Al-Muriyat. Jadi Allah nggak suka ya sama yang gemulai, yang mager gitu yang rebahan, santuy rebahan itu. Iya, jadi rebahannya harus memijarkan cahaya. Gimana ya itu? Daripada lari nggak nyala juga kan? Sebaiknya nggak rebahan sih, kecuali betul-betul mau tidur gitu ya. Karena nggak bagus juga mau memancarkan cahaya tapi sambil rebahan gitu. Bentar, 10 menit lagi kan gitu. Jadi alangkah aneh. Ada kuda berhasil memantik api dalam keadaan rebahan. Kuda yang rebahan. Nggak ada lah. Hampir mustahil itu. Mustahil kuda rebahannya. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini juga menggambarkan fal muriyat. Suka kepada yang orang-orang yang atau siapa saja yang bergegas menuju sebuah kebaikan. Sampai benturannya saja gitu. Iya, kita di fal muriyatnya di sini. Kita belum bicara benturannya nih. Baru fal muriyat ini yang larinya kencang, yang bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu ada urusan Allah, pokoknya dia langsung nyambut gitu. Enggak menunda-nunda, tidak menunggu. Jadi ini bisa berlaku umum pada awalnya. Ya, fal muriyati qadha. Kan wal adiyat yang berlari kencang, fal muriyat di sini ikhrajun nar, oke. Sampai fal muriyati qadha. Jadi antara qadha dengan al-muriyat ini, al-muriyat mengeluarkan api, dengan apa mengeluarkan apinya? Dengan benturan. Itu. Iya.
Jadi saya tadi gambarkan suka dengan yang cepat, gitu kan, yang bergegas ketika ada seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya gitu ya. Iya. Ya. Sampai memancarkan api. Wah, dahsyat saat ini. Ini kan berarti gambaran dari cepat, Cepat, kuat. kuat gitu. Iya, berarti kaum santuy rebahan nggak masuk di sini. Iya. Kaum mager juga nggak masuk. Iya. Kaum santai gitu ya nggak Iya, masuk. jadi resesi ekonomi terjadi karena kuda-kuda tak lagi berlari tapi rebahan. Rebahan. Ini kuda pingsan namanya kalau kayak gitu. Kita ngomongin kuda aja dulu rebahan. Falmuriyat. Jadi menggambarkan betapa kecepatannya itu sangat cepat dan kuat. Kuat. Ini yang harus dijiwai setiap menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi berhaji. Iya. Lagi berhaji. Memang beda sih lagu Indonesia dengan lagu Arab. Nah. Kalau lagu Arab kan sambil jalan. Labbaik Allahumma Iya, labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik kan gitu. Ya kalau orang Indonesia kan lain labbaiknya. Iya. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Iya, betul. Tapi senandungnya ini ke langit dia bersegera gitu. Iya. Ini biasanya ketika lagi di bus nih jemaah haji. Tapi nanti kalau pas turun. Jadi kayak tayangan lambat gitu sekali ya. Iya. Kuda memercikan api dalam tayangan lambat. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Jadi para jemaah haji ini memang ketika menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala itu ya bergegas. Iya. Nah, sekarang begini. Bagi yang belum pergi haji ya, perlu deh mengamalkan ayat ini. Iya, falmuriyati qadha. Falmuriyati Sampai qadha. berhasil. Iya, jangan pernah bilang mungkin saya belum dipanggil kali ya Ustadz ya. Panggilannya sudah zaman Nabi Ibrahim Jadi alaihissalam. nggak bisa orang mau naik haji dengan rebahan. Nggak bisa. Jadi saya pernah berangkat sama ibu-ibu yang nabung buat berhaji 30 tahun. Nabungnya tahu di mana Ustadz Deden? Di tiang rumah yang terbuat dari bambu. Bolongkan di dalamnya itu. Iya. Dia punya tiang rumah dari bambu dari dulu itu dicelengin. Mau pergi haji dia belah itu. Allah. Rumahnya runtuh dong kan tiang dibelah. Iya, tapi diganti dulu lah. Iya, Tapi menunjukkan kesungguhan. Betul, Ustaz. Dia berdagang, dia bekerja keras. Ya. Enggak nungguin, kan kalau di kita ada Haji Abidin. Abidin. Atas biaya dinas. Oh iya. Atas biasa dinas. Ya. Itu Haji Abidin namanya. Kan ada juga kan yang paling terkenal Haji Kosasi. Apa itu? Ongkos dikasih. Ya kalau ongkosnya gara-gara hafiz Quran menang itu bagus. Ya tapi kalau ya mengemis itu ya nggak boleh. Itu bukan Kosasi, Sad. Apa itu? Kosami. Apa itu? Ongkos mengemis ikan. Kosmis. Kosmis. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat memuliakan hamba-hambanya yang sigap, cepat, kuat setiap menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan kuda perang ini atau anak unta ini saking kencangnya, saking kerasnya pijakannya itu sampai memancarkan api. Kalau Ustaz Deden melihat apa di balik ungkapan ini? Mujahadah, Ustaz. Iya, masuk. Jadi seorang santri yang sedang menghafal Quran itu sedang al-muriyat. Sedang mengeluarkan
hafalan-hafalan, memproduksi hafalan-hafalan qodha. Jadi benturan-benturan hafiz Quran dengan perasaannya, dengan kelelahannya, dengan masalahnya, semua itu jadi alasan dia untuk meraih percikan hafalan Quran itu, Ustaz. Kalau pengusaha, apalagi di masa resesi ekonomi seperti ini, maka dia tidak akan menunggu. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Apa yang bisa dia lakukan untuk bisa survive, maka dia akan lakukan itu. Meskipun harus dikerjakan di tengah kegelapan malam sekalipun. Ya. Agar produktivitasnya meningkat, agar kebaikannya bisa lebih banyak, dan manfaatnya juga bisa lebih luas lagi untuk dirasakan bagi yang lain. Nah, orang-orang yang kreatif selalu begitu. Ketika muncul ide, dia bangun. Dia kemudian duduk. Dia ambil pulpen. Dia ambil kertas. Dia pacu pikirannya. Dia motivasi jiwanya. Ini secara maknawi, berpikir keras. Kemudian mencari referensi dimanapun berada. Dia browsing, dia kejar untuk mencari tahu. Untuk menemukan solusi dari sebuah persoalan yang sedang dihadapi. Pokoknya apapun resikonya sekalipun harus tidak tidur pada malam hari ini. Allah. Di sela-sela itu kemudian dia sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sholatnya sedikit, katakan cuma 2 rakaat, tapi setelah itu dilanjutkan pekerjaannya. Karena malam hari ini Allah sedang menurunkan ilham, dan dia sambut ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan membuat sebuah konsep proposalnya yang komplit di malam hari untuk dikerjakan besok harinya. Dan insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, orang ini akan menang. Ini terkait dengan upaya-upaya keras yang Allah suka dari kita. Jadi kalau begitu dari kata-kata fal muriyati qadahan ini, orang Islam tuh dianjurkan untuk selalu kerja keras. Kerja keras siang malam. Ya. Sampai ibarat kuda itu kakinya sudah memercikan api. Ya. Belumlah disebut sungguh-sungguh, belumlah disebut kerja keras kalau belum memercikan api dari hentakan kaki-kakinya. Allahu Akbar. Terus kalau ada orang Islam terlalu gemulai, hanya atas nama qanaah, kemudian ya cukup untuk dirinya sendiri, berarti ini enggak mendapatkan tempat mulia. Tidak sama sekali mendapatkan kemuliaan sumpah Allah ini, fal muriyati qadha. Dan ini pun juga Masya Allah jadi ibrah atau tadabbur juga, ternyata api itu tidak memercik begitu saja. Percikan api itu hanya keluar dengan qadha, benturan. Harus dimulai dari al-muriyat, upaya keras untuk mengeluarkannya. Ini pun juga seperti peneliti dalam sains, dia mengumpulkan data-data, dia mengumpulkan bahan-bahan, dia mengumpulkan sumber-sumber, dia langsung ke lapangan, sampai kemudian proses yang sungguh-sungguh itu, maka akan muncul qadha, percikan ide yang luar biasa untuk perubahan. Ya. Makanya sebagai seorang mukmin, apalagi di masa pandemi seperti ini, di resesi ekonomi seperti ini, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan kalau saya melihatnya di masa pandemi seperti ini, apalagi di resesi, ada banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang selalu sigap, selalu ingin yang terdepan, dan selalu punya visi dalam hidupnya. Bahwa di balik kesempitan sebetulnya Allah sudah siapkan peluang besar.